Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Di sini Pak Dio akan melanjutkan pembahasan materi kita yang kemarin tentang titik dan persamaan garis. Kemarin kita sudah tahu titik itu yang mana, kemudian bagaimana kita menyelesaikan atau menentukan persamaan garis dari berbagai titik. Nah, hari ini itu kita akan membahas tentang persamaan linier yang melibatkan nilai mutlak. Jadi kalau kalian melihat buku kalian di halaman 14, di halaman 14 itu dijelaskan bahwa nilai mutlak dari bilang real X itu ditulis dengan seperti ini ya. Pak Dio tuliskan nilai mutlak dari bilangan real X ditulis dengan jadi tanda kurung tapi kurung lurus ini disebut dengan mutlak X. Kemudian definisinya adalah bahwa nilai mutlak X di sini itu mempunyai arti atau mempunyai jawaban. Yang pertama, jawaban X itu jika X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, kemudian mempunyai jawaban negatif X jika X-nya itu kurang dari 0. Nah, kemudian kita di sini akan membahas berbagai soal ya yang ada di halaman 17, yaitu di soal objektif, dimulai dari yang nomor 6, kemudian sampai nomor 15. Oke, yang pertama untuk yang nomor 6, nilai dari mutlak ya. Mutlak, ada mutlak yang besar atau mutlak yang agak panjang. Kalau kita kasih tanda merah, yang ini sama yang belakang, yang paling depan sama yang paling belakang. Kemudian ada mutlak untuk 4 dikurang 6, kemudian dikurangi mutlak 12 dikurang 5. Yang ini kemarin sudah kita bahas. Di sini akan Pak Dio jelaskan kembali untuk memahamkan kalian jika memang ada yang belum paham. Oke, mutlak yang pertama seperti ini. Pak Dio kasih tanda biru. Kemudian yang belakang. Nah, kemudian untuk yang di dalam, ini Pak Dio kasih tanda hijau atau mutlak hijau ya. Kemudian yang satunya lagi juga hijau. Kemudian tulisannya itu hitam. 4 dikurangi 6 di dalam mutlak. Kemudian di sini tanda kurang. Kemudian 12 dikurangi 5. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, pertama yang kita lakukan adalah menyelesaikan yang di dalam mutlak hijau dulu ya. Yang di dalam mutlak hijau berarti yang besar tetap ini. Nah, yang besar Pak Dio kasih yang biru. 4 dikurang 6 ya. 4 dikurang 6 itu hasilnya adalah negatif 2. Namun kita kasih mutlak hijau dan kita kurangi. Nah, hasil dari 12 dikurang 5 ini hasilnya adalah 7 ya. Kemudian kita kasih mutlak hijau. Nah, sekarang berdasarkan pengertian nilai mutlak, maka
hasil dari mutlak 2 atau mutlak min 2 di sini hasilnya adalah 2 ya. Jadi negatif 2 kalau dimutlakkan hasilnya adalah positif 2. Kemudian dikurangi, nah kalau positif dimutlakkan ya tetap positif, hasilnya di sini adalah 7. Kemudian di sini hasil 2 dikurangi 7 itu hasilnya adalah negatif 5. Namun di sini dalam bentuk nilai mutlak. Nah, dia kasih mutlak tanda biru. Maka hasil dari mutlak negatif 5 hasilnya itu adalah 5. Ya, hasil dari negatif 5 hasilnya adalah positif 5. Maka jawaban yang pertama itu adalah yang A. Nah, kemudian nomor 7. Di sini tidak ada mutlak yang besar, maksudnya yang kayak yang tanda biru itu untuk yang nomor 6, namun di sini langsung. Jadi mutlak 6 dikurangi 18 dikurangi mutlak dari 4 dikurangi 5. Nah, hasil mutlak dari 6 dikurangi 18, mutlaknya kita tulis dulu. 6 dikurangi 18 adalah negatif 12. Kemudian 4 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 1. Berarti mutlak negatif 1 sama dengan. Nah, kemudian hasil dari mutlaknya ini, mutlak min 12 itu adalah 12. Tanda kurangnya kita tulis. Mutlak dari negatif 1 itu adalah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 11. 12 dikurangi 1. Maka jawaban di sini yang benar adalah yang C. Kemudian untuk yang nomor 8 sekarang. Nah, 8 ini tidak dalam bentuk mutlak, tapi kita harus menafsirkan dalam bentuk mutlak ya. Soalnya adalah soal cerita. Jarak antara pasang bilangan ya, pasangan bilangan negatif 3 dan 8 adalah. Jadi jarak antara. Nah, di sini kalau kita pakai konsep mutlak gitu ya. Jarak itu biasanya misal ya. Misal jarak 1 sampai 5 itu berapa ya. Kalau seandainya kita buat garis bilangan, kalau ini kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jarak 1 sampai 5 itu berapa kita hitung. Kita hitung manual. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata jaraknya adalah 4. Jaraknya 4. Atau bisa kita kerjakan caranya gimana untuk mendapatkan jawaban 4, yaitu cara lain ya. Yaitu 5 dikurangi dengan 1. Jadi yang terakhir di sini dikurangi yang awal, maka hasilnya adalah 4. Nah, kemudian dalam konsep nilai mutlak, kira-kira caranya gimana untuk yang min 3 dan 8. Mungkin kita pakai garis bilangan dulu. Negatif 3 itu ada di sini, negatif 3. Kemudian 8 ada di sebelah kanan. Nah, kalau seandainya kita masih bingung menggunakan mutlak, kita boleh menggunakan garis bilangan. Kita hitung manual satu-satu boleh ya.
Atau kemudian cara yang lain yaitu yang belakang dikurangi yang depan. Jadi di sini 8 dikurangi siapa? Dikurangi min 3. Nah, min 3-nya di sini kita kasih kurung. Sehingga negatif ketemu negatif jadinya positif, berarti 8 ditambah 3 sama dengan 11. Jawabannya yang C. Nah, kemudian sekarang kalau menggunakan nilai mutlak seperti apa? Itu boleh kita tulis di sini untuk mutlak ya. Negatif 3 atau 8 dulu. Jadi ngikutin yang di atasnya berarti apa? 8 dikurangi negatif 3 dimutlakkan. Maka seperti yang di atas, 8 ditambah 3 sama dengan mutlak 11, hasilnya adalah 11. Namun seandainya 3-nya yang kita tulis di depan, misalnya di sini mutlak negatif 3 dikurangi 8. Sama dengan ini negatif 11 ya hasilnya. Maka mutlak dari negatif 11 itu adalah 11. Jadi kalau di dalam mutlak itu ada dua kemungkinan. Yang pertama kita tulis seperti yang di atas. Kemudian yang kedua boleh kita pindah 3-nya yang depan, 8-nya yang belakang. Kalau yang atasnya tadi 8-nya di atas, 8-nya di depan, min 3-nya di belakang. Jadi nanti hasilnya sama. Jadi di sini hasilnya adalah yang C. Nah, kemudian untuk yang nomor 9 ya. Nomor 9 kita buat di sini. 4-nya kita bagi. Kita taruh bawah ya nomor 9. Yang ini tadi nomor 8. Kemudian jarak antara pasangan bilangan 2 ditambah akar 3 dan 2 dikurang akar 3. Kira-kira jawabannya berapa? Nah, kita langsung menggunakan nilai mutlak aja. Nanti untuk yang depan dan belakang itu terserah gitu ya. Kemudian nanti tandanya adalah tanda kurang gitu ya. Akar mutlak 2 ditambah akar 3. Kemudian ini bisa kita kurung aja ya. Kurung kemudian dikurangi dengan kurung 2 dikurangi akar 3 tutup kurung kasih mutlak di belakang. Nah, sekarang kita uraikan ya. 2 ditambah akar 3 karena dikurangi dan di sini ada tanda kurung, maka negatifnya ini kita kalikan dulu satu persatu. Ya, kita kalikan satu persatu sehingga negatif dikali 2, maka hasilnya adalah negatif 2. Kemudian negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Berarti hasilnya adalah positif akar 3. Belakang kita kasih mutlak. Nah, kemudian dari sini kita kumpulkan yang akar dengan akar, yang bukan akar dengan yang bukan akar. Oke, kita tulis di sebelah sini ya, karena tempatnya nggak cukup.
Kita kasih mutlak 2, kita kumpulkan dengan 2. Nah, 2 yang belakang itu tandanya adalah negatif. Kemudian ditambah akar 3. Kemudian di sini juga ditambah akar 3. Kita tutup dengan mutlak sama dengan. Kemudian 2 dikurangi 2 itu hasilnya 0. Ditambah akar 3 ditambah akar 3, maka hasilnya adalah 2 akar 3. Kita mutlakkan. 0 ditambah 2 akar 3 hasilnya adalah mutlak 2 akar 3. Mutlak dari 2 akar 3 ya 2 akar 3. Maka jawaban yang benar di sini adalah yang B. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 10. Nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X ditambah 2 sama dengan 3 adalah X1 dan X2. Nilai dari X1 ditambah X2 adalah, nah di sini baru kita menggunakan definisi nilai mutlak yang tadi ketika X ya dimutlakkan, maka hasilnya yang pertama adalah X jika X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, kemudian X-nya itu negatif jika X-nya itu kurang dari 0. Nah, di video yang Pak Dio suruh melihat, di situ ada 2 cara ya. Di sini Pak Dio akan memperlihatkan 2 caranya itu. Cara 1. Yang pertama, yang di dalam mutlak ini yang kita bentuk definisi. Contohnya kayak gini. Cara 1 nanti ada 2 tahapan. Yang pertama, ketika yang lebih dari 0 ya. Jadi X ditambah 2 sama dengan 3. Di sini aljabar yang akan kita kerjakan yaitu X 3 ya. Kemudian 2-nya kita pindah. 2 semula dia plus atau positif berubah menjadi negatif. Sehingga nilai X-nya adalah 1. Kemudian untuk yang B, kita pakai definisi yang kedua. Berarti dikasih min, baru buka kurung, X ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian kita kalikan dulu negatifnya di depan ini. Negatif dikali X hasilnya adalah negatif X. Negatif dikali plus 2 hasilnya adalah negatif. Sehingga hasilnya nanti negatif X dikurangi 2 sama dengan 3. Di sini negatif X, kemudian negatif 2-nya pindah ya. Negatif 2 pindah, tuan rumahnya kita tulis dulu 3. Min pindah jadi plus. Sehingga min X hasilnya adalah 5. Namun di sini nilai X-nya nggak boleh negatif, maka dia harus positif. Maka X sama dengan min 5. Nah, caranya ini kita kalikan dengan negatif semua ya. Kita kalikan dengan negatif. Sehingga min X kali min atau negatif X dikali negatif hasilnya adalah positif X. Kemudian 5 dikali negatif X hasilnya adalah negatif 5. Jadi di sini nilainya kan X1 dan X2. Berarti kita anggap yang di sini itu adalah X1, kemudian yang di sini itu adalah X2. Pertanyaannya adalah nilai X1 ditambah X2. Kita tulis di sebelah sini. X1 ditambah X2 sama dengan X1 berapa?
1 ditambah X2 adalah negatif 5, kita kasih kurung. Hasilnya adalah plus dikali min, hasilnya adalah min, sehingga 1 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 4. Hasilnya yang mana? Yang A. Kemudian kita pakai cara 2. Apakah caranya nanti sama? Apakah jawabannya sama ya? Cara 2. Cara 2 ada 2 tahapan juga. Yang pertama ini, yaitu kita menggunakan X ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian X sama dengan 3 dikurangi 2, sama persis dengan yang A yang di cara 1, sehingga X sama dengan 1. Nah, perbedaannya di sini. Kalau yang di sini yang cara 1 itu negatifnya dikasih yang X ditambah 2, namun kalau yang di cara 2 ini negatifnya kita kasihkan ke yang 3. Sehingga di sini X ditambah 2 sama dengan negatif 3. Sehingga X ditambah sama dengan negatif 3, plus 2 pindah menjadi kurang. Sehingga nilai X-nya min 3 dikurang 2. Jadi atau kita bisa baca aja min 3 kurangi 2 atau min 3 kemudian min 2. Hasilnya adalah negatif 5. Sudah sama ya kayak ini. Berarti yang ini kita anggap X1, yang ini adalah X2. Caranya sama sudah. Nanti hasilnya adalah negatif 4. Jadi kalian mau pakai cara 1 atau cara 2, terserah. Hasilnya sama. Nah, kemudian untuk yang nomor 11, yang nomor 11 ini bukan ABC-an, sampai nomor 15 bukan ABC-an, namun isian gitu ya, atau uraian. Maka kita bahas satu persatu. Nomor 11 kita pakai cara yang kedua saja. Jadi contoh yang nomor 10 kita pakai yang kedua saja, lebih mudah kalau menurut Pak Dio. Jadi X, yang A dulu aja, yang A itu adalah X dikurangi 2 sama dengan 5. X sama dengan 5, min 2 pindah menjadi plus 2, X sama dengan 7. Kemudian yang B, X dikurangi 2 sama dengan, nah ini dikasih negatif 5. X sama dengan negatif 5, min 2-nya pindah menjadi plus, sehingga hasilnya adalah min 5 ditambah 2, hasilnya adalah min 3. Jadi X yang memenuhi ya, yang memenuhi adalah X sama dengan 7 dan X sama dengan min 3. Ini untuk yang nomor 11. Kemudian di sini yang nomor 12. Caranya sama, kita pakai yang cara 2 aja. Untuk yang pertama adalah tanpa mutlak ya, jadi nggak usah mutlak. Langsung 3 dikurangi X sama dengan 6. Karena di sini kita ingin membuat X-nya sendirian, maka yang pindah 3. Jadi ini tetap min X. 3 ini positif, pindah jadi negatif. 6 dikurangi 3. Negatif X sama dengan 6 dikurangi 3 itu adalah 3. Karena X-nya bermuatan negatif, kita kali dengan negatif.
Hasilnya X min 3. X sama dengan negatif 3. Kemudian yang B, 3 dikurangi X sama dengan negatif 6. Negatif X sama dengan negatif 6. 3-nya pindah jadi min 3. Jadi negatif X sama dengan negatif 9. Keduanya punya negatif, tetap kita kali dengan negatif. Sehingga di sini X, nah di sini hasilnya adalah 9. Sehingga kesimpulannya untuk untuk nomor 12 jadi X yang memenuhi adalah X sama dengan min 3 dan X sama dengan 9. Kemudian kita ke yang nomor 13. Yang nomor 13 ini ada 2. Nomor 13 untuk yang A ya, untuk yang A. Yang A gimana ya cara nyebutinnya? Ini yang A, kemudian untuk yang pertama kita tulis apa? Yang A itu mutlak 2X dikurang 1. Ini mutlak ya. Sama dengan 3X. Enaknya setelah A ini, oke, cara 1 gitu aja wis ya. 2X dikurang 1 sama dengan 3X. Ya kayak yang pertama, 2X dikurangi 1 sama dengan 3X. Nah, di sini di sebelah kiri ada X, sebelah kanan juga ada X. Maka kita kumpulkan. Nah, cara mengumpulkan itu kita lihat siapa yang paling besar antara 2X sama 3X. Karena yang paling besar adalah 3X, maka yang paling besar ini menjadi tuan rumah 3X, sehingga yang dipindahkan adalah 2X. Di sini 2X positif pindah menjadi negatif. Kemudian negatif satunya tetap. Kemudian kita selesaikan, negatif satunya tetap. 3X dikurangi 2X, hasilnya adalah 1X, atau bisa kita tulis dengan X. X-nya sudah bermuatan positif, ini bisa ditulis ya. Boleh ditulis menjadi X sama dengan negatif 1. Kemudian untuk yang kedua, 2X dikurangi 1 sama dengan dikasih negatif 3X. Sehingga kita kumpulkan 2X sama min 3X, siapa yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 2X-nya, sehingga 2X-nya jadi tuan rumah. Min 3-nya pindah ruas. Negatif berubah menjadi positif 3X. Kita kasih sama dengan negatif satunya yang pindah menjadi 1. Negatif pindah menjadi positif. Sehingga kalau kita jumlahkan 2X ditambah 3X, hasilnya adalah 5X sama dengan 1. Nah, 5X itu artinya adalah 5 dikali 5. 5X itu adalah artinya 5 dikali X. Sehingga kalau 5-nya pindah agar X-nya sendirian, maka berubah menjadi pembagian.
Jadi X sama dengan 1, 5 kali X tadi ya, pindah menjadi pembagian. Sehingga nilai X-nya itu adalah 1/5. Kemudian untuk yang B, untuk yang nomor 13 yang B, mutlak dari 6 dikurangi 7X sama dengan 2. Untuk cara yang pertama, 6 dikurangi 7X sama dengan 2. Karena yang di sebelah kanan nggak ada X, ya sudah, berarti yang sebelah kiri aja. Jadi min 7X ya, sama dengan 2. 6-nya yang pindah. Semula dia positif, berubah menjadi negatif. Min 7X tetap 2 dikurangi 6, hasilnya adalah negatif 4. Kemudian min 7X ini artinya min 7 dikalikan dengan X. Kalau maunya X-nya sendirian, berarti min 7-nya pindah menjadi apa? Pindah menjadi pembagian. Jadi min 4 per min 7. Sehingga hasilnya adalah min per min ya. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Maka hasilnya adalah 4/7. Kemudian untuk yang kedua. Nah, untuk yang kedua itu kita tulis ini aja untuk yang kedua ya. Untuk yang kedua kita tulis di sebelah sini. Enam dikurangi 7X sama dengan, nah ini sekarang kita ganti dengan negatif 2. Kayak yang tadi, min 7X sama dengan min 2, 6-nya pindah menjadi min 6, sehingga min 7X sama dengan min 8, X sama dengan menjadi min 8 per min 7. Hasilnya X-nya adalah min bagi min plus ya, 8/7. Jadi nilai X-nya untuk yang B itu 4/7 dan satunya adalah 8/7. Kemudian ke contoh yang nomor 14. Untuk yang nomor 14 itu di dua sisi ada mutlak ya. X dikurang 7 sama dengan 3X dikurang 1. Nah, cara dari Pak Dio cukup satu aja biar kalian nggak bingung. Yaitu salah satunya saja yang didefinisikan. Jadi mau yang depan atau yang belakang terserah, yang penting salah satu. Namun tetap ada dua cara ya. Cara yang pertama, oke, kita sepakati dulu yang didefinisikan adalah yang depan ya, yang depan. Sehingga yang di sini X dikurang 7 sama dengan 3X dikurang 1. Kita kumpulkan X-nya, X sama 3X besaran yang kanan, maka kita kumpulkan ke kanan X-nya. Jadi 3X, X yang depan pindah jadi negatif X. Kemudian di sini negatif 7. Kemudian negatif satunya pindah menjadi positif. Negatif 7 tambah 1 hasilnya adalah negatif 6.
3x dikurangi x hasilnya adalah 2x, sehingga x-nya, nah di sini 2-nya pindah, min 6, 2x itu artinya 2 dikali x, sehingga pindah menjadi pembagian, dibagi 2, sehingga nilai x-nya itu adalah negatif bagi positif negatif, kemudian 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi nilai x-nya adalah 3. Kemudian untuk yang B, karena kita tadi sepakati yang depan yang didefinisikan, artinya kalau dari nilai mutlak x, yang satunya nilainya x, yang satunya itu adalah negatif x. Berarti yang di sini yang dikasih negatif. Negatif, kemudian kurung x dikurang 7, sama dengan yang belakang tetap tidak kita apa-apakan, 3x ya, kemudian dikurangi 1. Karena di depan ada negatif, maka kita kalikan. Min kali x hasilnya adalah negatif x, negatif kali negatif 7 hasilnya adalah positif 7. Kemudian yang di sini tetap. Kemudian kita kumpulkan. Kayak yang tadi, kita lihat negatif x sama 3x siapa yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang 3x, berarti kita kumpulkan di sana. 3x ini semula negatif jadi positif. Kemudian di sini 7, negatif 1 pindah menjadi tambah atau positif. 7 ditambah 1 hasilnya adalah 8, 3x ditambah x hasilnya adalah 4x. 4x artinya 4 dikali x, maka 4-nya pindah menjadi pembagian. Jadi 8 per 4. Maka nilai x-nya itu adalah 2. Nah ini hasil dari x yang ada di sebelah kanan. Boleh kita pindah, kita rubah bentuknya menjadi x sama dengan min 3. Yang di sini x menjadi 2. Ini hasilnya. Kemudian yang untuk nomor 15 caranya sama dengan nomor 14. Kemudian kita sepakati aja yang mana yang depan atau belakang gitu ya. Sekarang kita coba yang belakang aja. Nomor 15. 3 ditambah 2x sama dengan 4 dikurangi x. Kita pakai yang belakang. Jadi yang belakang yang didefinisikan. Oke, untuk yang pertama 3 ditambah 2x sama dengan 4 dikurangi x. Besar mana? 2x sama negatif x besar 2x, maka 2x-nya yang kita tulis. Kemudian negatif x-nya pindah menjadi tambah. Kemudian 4, 3-nya pindah menjadi negatif 3. 2x ditambah x hasilnya adalah 3x. 4 dikurang 3 hasilnya adalah 1. Nilai x-nya adalah ya 3x itu adalah 3 dikali x, maka pindah menjadi pembagi menjadi 1/3. Kemudian untuk yang B, 3 ditambah 2x-nya tetap, maka karena yang kita sepakati tadi yang belakang, maka yang belakang ini kita kasih negatif. 4x 3 ditambah 2x. Nah ini negatifnya kita kalikan dulu. Negatif kali 4 hasilnya negatif 4. Negatif kali negatif x hasilnya adalah positif x. Kita lihat 2x sama x besar mana? Besar 2x. Maka 2x-nya yang kita tulis atau yang kita tetapkan. 2x. X-nya pindah jadi negatif min 4, 3-nya yang pindah menjadi min 3. 2x dikurangi x hasilnya adalah x. Min 4 dikurang 3 hasilnya adalah negatif 7. Selesai. Nilai x-nya yang di depan nggak ada koefisien yang lebih dari 1, sehingga langsung hasilnya adalah x sama dengan negatif
7. Jadi seperti itu untuk menyelesaikan soal nilai mutlak. Kalau seandainya nanti ada pertanyaan, silahkan japri Pak Dio, boleh. Kemudian Pak Dio akhiri. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.